Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iftitahiyah, dari masa ke masa. Al-Iftitahiyah, yang lebih akrab dengan sebutan Alif, merupakan sekolah berbasis Islam tertua yang ada di Kecamatan Batu Putih. Keberadaannya menjadi cikal bakal terciptanya sebuah peradaban baru yang multidimensional, Islami, Qur'ani, berakhlakul karimah, yang dikemas dalam program pendidikan berlatar belakang pesantren. Berdirinya Al-Iftitahiyah tidak terlepas dari sejarah pondok pesantren di lingkungan Sompur Tombet yang sudah ada sejak abad 19. Kiai Haji Muhammad Qori, beliaulah yang pertama kali berjuang membuka lahan Sompur Tombet dalam bidang pendidikan pada tahun 1818. Beliau berasal dari Panaungan, Kecamatan Pasongsongan. Secara urutan nasab, beliau bersambung kepada Rasulullah SAW dari jalur Sayyid Zainal Abidin. Pada waktu itu, sistem pendidikan yang beliau laksanakan masih menggunakan sistem sorogan dan wetonan. Setelah Kiai Haji Muhammad Qori berpulang ke rahmatullah sekitar tahun 1845, kepemimpinan pesantren dilimpahkan kepada salah satu putra beliau yang bernama Kiai Haji Abdul Rahim, yang lebih masyhur dengan sebutan Kiai Haji Lazimah. Kiai Haji Abdul Rahim adalah generasi kedua yang meneruskan perjuangan Kiai Haji Muhammad Qori ayahanda beliau berdakwah li'izil Islam wal muslimin, khususnya di Kecamatan Batu Putih. Kiai Haji Abdul Rahim konon memiliki karamah yang luar biasa. Salah satunya adalah ketika beliau melaksanakan ibadah haji ke tanah Makkah Al-Mukarramah. Beliau hanya diantar ikan hiu atau ikan mondung putih dari salah satu pantai di desa Badur dan sampai di Laut Merah, tepat di posisi jalan setapak menuju Masjidil Haram dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, pada masa penjajahan kolonial Belanda, beliau menjadi salah satu target operasi karena dianggap melakukan tindakan subversif atau menentang pemerintah Belanda kala itu dengan menghambat usaha penjajah menguasai ideologi dan ekonomi masyarakat. Beliau akan ditangkap. Namun, saat kolonial Belanda hampir menemukan Kiai Haji Abdul Rahim, beliau mendapat inspirasi untuk segera bersembunyi di balik daun ketimun putih atau timun pote yang ukurannya sangat kecil. Demikianlah, ketika perlindungan Allah sudah ditentukan, sekalipun upaya yang dilakukan sangat tidak masuk akal, beliau terlindung dari usaha penangkapan tersebut. Oleh karena peristiwa itu, beliau bersumpah untuk tidak akan memakan buah ketimun putih sampai 7 turunan, petong toronan, sebagai bentuk rasa syukur, tadarruk, dan tadabbur atas perlindungan Allah yang dikaruniakan kepada beliau sebab daun ketimun putih tersebut. Setelah melewati masa-masa sulit, Kiai Haji Abdul Rahim kembali eksis dalam memberikan pengajian dan kajian keislaman lainnya, meliputi fikih, tasawuf, dan akhlak. Dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah ini, Kiai Haji Abdul Rahim dibantu oleh Kiai Haji Mustafin, adik beliau yang masyhur dengan nama Kiai Haji Abdul Mu'ti. Kiai Haji Abdul Mu'ti juga dikaruniai Allah dengan karamah berupa tunduknya flora dan fauna, sehingga untuk mengambil buah kelapa bagi beliau
cukup melambaikan tangan dan pohon kelapa itu pun menunduk untuk dipetik. Santri-santri beliau umumnya masih tetangga pesantren. Namun seiring perjalanan sang waktu, kesuksesan beliau terdengar sampai keluar kecamatan Batu Putih, bahkan mencapai sebagian daerah di Pulau Jawa seperti Situbondo, Banyuwangi, dan Jember, di mana masyarakat datang untuk menimba ilmu dari beliau. Beberapa waktu menjelang, Kiai Haji Abdul Rahim dikaruniai 3 orang putra putri yang juga menjadi penerus perjuangan beliau. Putra putri Kiai Haji Abdul Rahim adalah Kiai Haji Abu Bakar, Kiai Haji Jazuli, dan Nyai Khalilah. Perjuangan Kiai Haji Abdul Rahim yang dibantu Kiai Haji Abdul Mu'ti berlangsung kurang lebih 3 dasawarsa sampai beliau berpulang ke rahmatullah sekitar tahun 1895. Sepeninggal Kiai Haji Abdul Rahim, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Jazuli. Pada generasi ketiga ini, pesantren mulai banyak mengalami perkembangan karena sistem kaderisasi dilaksanakan oleh beliau. Kiai Haji Muhammad Jazuli mengirimkan putra-putri beliau untuk menimba ilmu di pondok pesantren Anukoya dengan harapan saat mereka kembali ke Batu Putih akan melanjutkan perjuangan berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Menjelang 2 dasawarsa kemudian, Kiai Haji Muhammad Jazuli dibantu oleh Kiai Haji Abdul Quddus, salah satu putra beliau yang baru selesai menempuh pendidikan di pondok pesantren Anukoyah Guluk-Guluk yang saat itu masih dalam masa peralihan dari Kiai Haji Syarqawi Al-Qudsi. Dimulailah generasi keempat, yaitu saat Kiai Haji Abdul Quddus memimpin pesantren sekitar tahun 1930. Jenjang operasional pendidikan pesantren yang bersifat diniyah salafiyah sedikit demi sedikit mulai diklasifikasikan. Corak-corak kemerdekaan baru selesai diperjuangkan oleh para ulama dan para pahlawan nasional juga dinampakkan pada saat beliau memimpin. Terbukti dengan dimasukkannya sistem standar pendidikan nasional dalam pendidikan diniyah salafiyah tersebut, seperti pelajaran bahasa Indonesia, tata negara, dan matematika yang saat itu lebih dikenal dengan nama Aljabar. Di samping itu, beliau juga mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai pegawai di kantor urusan agama Kecamatan Batu Putih. Kiai Haji Abdul Quddus kembali ke rahmatullah pada tahun 1964. Sepeninggal Kiai Haji Abdul Quddus, kepemimpinan pondok pesantren diamanatkan kepada Kiai Haji Fauzi Jazuli, adik kandung beliau yang juga alumni pondok pesantren Anukoya dan memang sudah sejak lama membantu aktivitas Kiai Haji Abdul Quddus dalam mengurus pesantren ini. Kiai Haji Fauzi Jazuli yang pendidikan akhirnya diambil di Pendidikan Guru Agama Negeri Kabupaten Sumeneb. Pada awal-awal kepemimpinan beliau berupaya meneruskan cita-cita Kiai Haji Abdul Quddus, kakak beliau, untuk memformalkan status madrasah yang sudah berlangsung lama tersebut agar dapat diakui keberadaannya oleh pemerintah. Namun upaya beliau menemui banyak rintangan dan hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah melalui perjuangan panjang dan semangat pantang menyerah, usaha Kiai Haji Fauzi Jazuli untuk memformalkan madrasah diniyah salafiyah menjadi madrasah yang diakui oleh pihak pemerintah tidaklah sia-sia.
Pada tahun 1970, pendirian Madrasah Ibtidaiyah dapat terrealisasi, yang kemudian diberi nama Al-Iftitahiyah. Pemilihan nama Al-Iftitahiyah yang biasa disingkat Alif ini bukan tanpa alasan. Hal itu sesuai dengan cita-cita luhur para perintis dan pendiri pondok pesantren. Al-Iftitahiyah berarti pembukaan atau preambul. Semua santri, siswa, siswi yang belajar di madrasah ini diharapkan mampu memiliki bekal-bekal untuk membuka pintu-pintu ilmu, pintu-pintu barokah, sehingga kehadiran mereka bisa menjadi rahmah bagi semua anggota masyarakat. Nilai filosofis dari kata Al-Iftitahiyah atau Alif. Al-Iftitahiyah merupakan kata yang berasal dari satu derivasi dengan kata Al-Fatihah, yaitu sama-sama dari kata Fatahah. Al-Fatihah adalah nama surat pertama dalam Al-Quran. Dalam susunan huruf hijaiyah, alif juga huruf pertama abjad Arab yang memiliki nilai gematrik, yaitu ilmu yang memadukan susunan huruf hijaiyah dengan ilmu matematika digital bernilai 1, di mana 1 merupakan simbol dari keesaan Allah. Dari Al-Iftitahiyah ini diharapkan akan lahir orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, yang mampu tampil di tengah masyarakat berasaskan tauhid yang kuat. Dengan kata lain, para santri Al-Iftitahiyah diharapkan akan menjadi seorang yang intelek sekaligus soleh, atau seorang yang soleh sekaligus intelek dengan memiliki keimanan yang kuat. Estafeta kepemimpinan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Iftitahiyah sampai saat ini telah terjadi dalam 3 periode. Pertama dipimpin langsung oleh Kiai Haji Fauzi Jazuli. Kedua dipimpin oleh Kiai Haji Abdus Sattar Hasbullah. Dan ketiga sampai saat ini dipimpin oleh Kiai Abdus Sami. Setelah sukses dalam berbagai hal di atas, pada tahun 1985, tepatnya tanggal 1 Juni, atas prakarsa Kiai Haji Fauzi Jazuli, Kiai Haji Abdus Sattar Hasbullah, dan Kiai Haji Muhammad Bakir Jazuli, didirikanlah pula Madrasah Sanawiyah Al-Iftitahiyah sebagai lembaga kelanjutan pendidikan dasar berbasis Islam yang dibangun sebagai upaya peningkatan pendidikan formal yang tetap melestarikan adat istiadatnya dengan berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, ijtihadul ulama, dan berprinsip al-muhafadhatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga dan melestarikan sesuatu yang lama yang sudah baik dan mengembangkannya dengan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Madrasah Sanawiyah Al-Iftitahiyah terdaftar di kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur dengan nomor W.M 06-1111-B-Ket-1987, dipimpin pertama kali oleh Kiai Haji Muhammad Bakir Jazuli. Beliau banyak mengadakan pembenahan dan rekonstruksi di setiap sektor. Di antaranya adalah dengan memaksimalkan tenaga edukatif yang menjadi pelaksana pendidikan. Siswa-siswi pertama saat itu berjumlah 27 orang, 18 siswa dan 9 siswi. Mereka adalah tonggak pertama sejarah MTS Al-Iftitahiyah. Saat itu MTS Al-Iftitahiyah masih belum memiliki gedung alias menumpang. Namun demikian, semangat Dewan Guru yang berjumlah 10 orang
tersebut kala itu tetap berkobar, sehingga antusiasme siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan tetap menyala. 5 tahun kemudian, siswa-siswi yang tercatat mencapai 207 termasuk alumni. Atas usaha keras dan kerjasama dan niat untuk memiliki gedung sendiri antara dewan pimpinan, guru-guru, alumni, wali siswa, siswa-siswi sendiri, terutama angkatan 3, 4, dan 5, dan peran serta masyarakat, MTS Al-Iftitahiyah mampu memiliki bangunan sendiri pada pertengahan tahun 1990. Di lahan yang kurang dari setengah hektar itu dibangunlah 1 ruang kantor dan 3 ruang kelas yang berkapasitas 60 orang. Saat itu, dewan pimpinan dan guru yang membantu proses kegiatan belajar mengajar berjumlah 12 orang, termasuk TU dan guru Sukwan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Batu Putih dan Sidoarjo. Guru-guru yang telah berjasa besar dalam masa-masa awal dan masa-masa sulit itu adalah: pertama, Kiai Haji Abdul Sattar Hasbullah, Kiai Abdul Rahman, Kiai Haji Muhammad Bakir Jazuli, Kiai Ahmad Mawardi, Kiai Abdul Mujib Hasbullah, Kiai Abdul Sami, Kiai Muqtafin Aziz, Kiai Haji Asim Zain, Kiai Muhammad Munir, Ustadz Ahmad Bakri, Ahmad Madani, Dr. Andes Baisuni, dan Dr. Andes Muhammad Mansur.